Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Happy Maulana Putri dengan NIM akhir 308. Aku mahasiswa dari UIN Raden Masahid Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Jadi di video ini aku mau menjelaskan tentang apa itu penawaran supply, permintaan demand kurva, dan agregat demand, agregat kurva. Oke, langsung aja yuk kita ke materi yang pertama, yaitu penawaran supply, permintaan demand, dan kurva. Penawaran supply dan permintaan demand adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang menggambarkan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual, sedangkan permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Penawaran atau supply merupakan jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu tawarkan ke pasar pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding balik lurus dengan harga. Artinya, jika harga naik, maka barang yang akan ditawarkan akan bertambah dan sebaliknya. Lalu permintaan demand merupakan jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat pada harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan berbanding balik dengan harga. Artinya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang dan sebaliknya. Lalu, untuk kurva dan permintaan penawaran adalah representasi grafis dari hubungan ini yang menunjukkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah yang akan ditawarkan dan diminta. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan dalam periode tertentu. Kurva penawaran biasanya miring ke atas dari kiri ke kanan, yang berarti saat harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Hal ini karena produsen akan lebih tertarik untuk menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhinya adalah biaya produksi, teknologi, harga bahan baku, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kurva penawaran. Selanjutnya, kurva permintaan yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dalam periode tertentu. Kurva permintaan biasanya miring ke bawah dari ke kiri dan ke kanan, yang berarti saat harga lebih sedikit barang juga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang pengganti atau komplementer, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kurva permintaan. Lanjut, materi yang kedua yaitu agregat demand dan agregat supply. Agregat demand atau permintaan agregat dan agregat supply atau penawaran agregat adalah konsep ekonomi makro yang menggambarkan total permintaan dan penawaran di suatu perekonomian. Agregat demand menunjukkan jumlah total pengeluaran untuk barang dan jasa pada berbagai tingkat biaya. Sementara agregat supply menunjukkan jumlah total barang dan jasa yang diproduksi pada berbagai tingkat harga. Mari kita pahami lebih jauh terkait agregat demand dan agregat supply. Itu apa sih? Nah, agregat supply atau yang lazim disebut penawaran agregat merujuk pada jumlah total barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara atau wilayah pada tingkat harga tertentu dan dalam suatu periode waktu tertentu. Konsep ini penting karena bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi produksi keseluruhan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi agregat supply melibatkan perubahan dalam faktor-faktor produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah, peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan agregat supply. Sebaliknya, gangguan dalam pasokan, faktor produksi, perubahan kebijakan yang merugikan, atau peristiwa eksternal yang mempengaruhi produksi dapat menurunkan agregat supply. Lalu, apa itu agregat demand? Dalam bidang ekonomi makro, agregat demand adalah salah satu istilah yang umum digunakan secara harfiah. Istilah ini merujuk pada nilai seluruh permintaan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini, beberapa hal yang termasuk dalam agregat demand adalah seluruh barang konsumsi, barang modal untuk proses produksi, kegiatan ekspor-impor, dan program pembelanjaan pemerintah negara. Jika dihitung dalam jangka waktu yang panjang, agregat demand bisa disebut dengan PDB atau permintaan domestik bruto. Lantas, mengapa agregat demand sangat penting? Alasannya adalah karena ia digunakan untuk membantu para profesional menilai kondisi ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Di dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agregat demand, yaitu yang pertama, penghasilan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam pengeluaran investasi adalah pembelian barang dan jasa oleh bisnis. Pembelian ini biasanya digunakan untuk modal fisik atau produksi. Tentunya keputusan investasi tergantung pada biaya pendanaan dan keuntungan yang diharapkan. Kedua, nilai tukar mata uang yang berubah. Jika nilai mata uang dalam suatu negara sedang anjlok, maka tentunya harga barang impor pun akan semakin mahal. Ketiga, suku bunga yang berubah. Naik turunnya bunga saat berdampak pada biaya pinjaman untuk barang berharga seperti kendaraan dan rumah. Tentunya hal ini juga mempengaruhi keputusan individu atau pebisnis dalam mengajukan pinjaman. Yang terakhir yaitu ekspektasi inflasi yang berubah. Umumnya ketika suatu negara sedang mengalami peningkatan inflasi, maka harga barang dan jasa pun akan meningkat. Pembelian ini biasanya digunakan untuk modal fisik dan produksi. Tentunya keputusan investasi tergantung pada biaya pendanaan dan keuntungan yang diharapkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang penawaran supply, permintaan demand kurva, dan agregat demand, agregat supply dari aku. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.